Assalamualaikum sahabat. Setiap orang umumnya memiliki keinginan atau harapan yang diperjuangkan dalam hidupnya. Sebuah pengharapan, impian, atau cita-cita adalah sesuatu yang penting bagi perkembangan diri kita sendiri. Sebetulnya, sah-sah saja kita berharap lebih tentang realitas kehidupan kita. Namun, yang menjadi masalah bagi kebanyakan orang adalah hasilnya, di mana hasilnya berbanding terbalik, di luar ekspektasi kita. Beberapa orang akan mudah putus asa, menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Bahkan, orang yang berputus asa akan menyalahkan takdir. Sebenarnya, kesalahan kita bukan dari itu semua, tapi kita sering sekali salah dalam menempatkan kebahagiaan atau ketenangan sebagai pencarian dan tujuan. Menurut KBBI, kebahagiaan adalah suatu keadaan atau perasaan senang, ketentraman hidup secara lahir dan batin, yang maknanya adalah untuk meningkatkan visi diri. Sedangkan ketenangan menurut KBBI adalah tidak gelisah, tidak ribut, tidak kacau, aman, dan tentram. Kebahagiaan dan ketenangan yang menjadi tujuan hidup, biasanya dia akan merasa bahagia dan berpikiran tenang ketika sudah berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan. Itulah yang sebenarnya hedonisme sejati. Filosofi hedonisme sebenarnya sudah ada sejak zaman Yunani kuno, di mana para penganut filosofi ini akan melakukan apa saja yang membuat mereka bahagia dan tenang, asalkan masih ada batasan-batasan tertentu menurut norma, etika, dan kemampuan manusia itu sendiri. Namun, hedonisme ini sudah mulai bergeser dari makna sebenarnya, yang mana di awal-awal muncul mereka masih melihat batasan-batasan tertentu. Contohnya, batasan kemampuan diri, kemampuan saat ini dan di masa yang akan datang. Dan batasan-batasan ini sudah berkurang, bahkan hilang, hingga akhirnya hedonisme dianggap sebagai hal yang negatif, seperti budaya yang konsumtif. Sebenarnya, mencari kebahagiaan dan ketenangan dengan bergantung dengan materi tidaklah salah. Namun, ada beberapa kekurangan yang mungkin akan menjadi fatal. Contohnya, kebutuhan tentang makan. Kita membutuhkan makan dan kebutuhan itu terpenuhi, kita akan merasa bahagia dan tenang. Namun, saat kita membutuhkan makan, kita menginginkan makan yang di luar budget kita, dan kita tidak bisa membelinya, kita akan merasa kecewa. Itulah yang dimaksud dengan kebahagiaan tergantung dengan materi. Contoh sederhana lainnya, ketika teman kita tidak sepaham dengan kita akan merasa kecewa. Belum lagi, ketika kita sudah mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, biasanya kita akan mudah cepat bosan dan ingin mendapatkan lagi dan lagi. Pada akhirnya, kita akan terjebak kepada pencarian kebahagiaan semu yang tiada akhir. Itu semua adalah hasil dari menggantungkan diri kepada materi, di mana kebahagiaan dan ketenangan tergantung dari harta, tahta, dan manusia. Itu akan menjadi fatal. Saat kita melihat orang yang super kaya atau melihat pasangan yang super romantis, kita biasanya akan merasa iri dan ingin menjadi seperti mereka, dan kita biasanya akan melihat dari sisi hasilnya. Namun, ketika kita akan berjalan meraih hal yang seperti mereka lakukan, kita merasa kesulitan dan putus asa.
Apa yang membuat kita kesulitan hal yang seperti mereka? Mari kita renungkan sejenak. Sebetulnya, untuk menjadi seperti mereka tidaklah sulit. Kalau kita bisa menikmati prosesnya, seringkali kita berfokus pada hasilnya hingga kita lupa cara untuk menikmati proses. Padahal, proses itu sangat penting untuk mendapatkan hasil yang sangat maksimal. Percuma juga kita mengetahui segala teori hukum-hukum universal kalau kita masih berfokus kepada hasilnya. Bagaimana kita bisa menikmati proses tanpa perasaan bahagia dan pikiran yang tenang? Jawabannya pasti tidak akan bisa. Kebahagiaan dan ketenangan tanpa menggantungkan kepada materi bisa meningkatkan visi dan misi kita dalam mencapai apapun keinginan kita. Tetaplah berafirmasi positif, selalu bersyukur. Dengan begitu, pikiran kita akan menjadi tenang. Ingatlah sebab akibat. Apapun yang kalian kerjakan hari ini bisa berakibat kepada hasil di masa yang akan datang. Perasaan baik dan buruk adalah hasil dari pikiran kita sendiri. Ketika kita menginginkan yang baik-baik, maka perasaan kita juga akan menjadi baik. Dan itu juga terjadi sebaliknya. Semua ini seperti yang dijelaskan oleh Al-Quran, surat An-Najm ayat ke-39, bahwa manusia hanya memperoleh apa yang diusahakannya. Al-Quran surat An-Najm ayat ke-39. Ketika kita berusaha bahagia, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Ketika kita berusaha tenang, maka kita akan mendapatkan ketenangan. Terima kasih. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.